Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita mengenal Tuhan. Kemarin sebenarnya saya sudah mau nongol, tapi gak jadi. Kemarin adalah hujan pertama di kota saya. Akhirnya saya memutuskan untuk menikmati hujan saja. Belakangan ini panasnya minta ampun, saudara. Kepala saya sering sakit. Tapi kalau saya guyur dengan air, agak mendingan. Mungkin itu efek cuaca yang sangat ekstrem. Baik, saudara, kita langsung buka saja PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita sudah punya dua lingkaran. Lingkaran yang besar kita sebut dengan L atau Eloa, sedang lingkaran yang kecil kita sebut dengan Elohim. Jadi kalau kita beri definisi sederhana, Eloah adalah Elohim yang dibesarkan. Atau bisa juga Elohim yang ditarik. Sementara Elohim adalah Eloah yang dikecilkan. Atau El yang dihembuskan. Sampai sini bisa diikuti ya. Dalam Yesaya, Adonai pernah berfirman, supaya kalian mengerti bahwa aku tetaplah dia, Ki Anihu, supaya kalian mengerti bahwa Elohim adalah Eloah. Elohim itu bentuk jamak, sedangkan Eloah bentuk tunggal. Saya mau kembali pada masalah bahasa sebentar. Secara gramatikal, biasanya akhiran ah itu menunjukkan gender feminin. Walaupun ada juga yang tidak pakai akhiran ah, tapi juga feminin. Hal ini masih saya coba pelajari. Ada yang absolut, ada juga bentuk konstrak. Dalam bahasa Ibrani, baik kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat, semuanya punya gender. Masalahnya, setiap kata benda tidak harus punya wujud. Maksud saya begini, saudara. Buku itu kata benda. Kalian bisa melihat dan meraba buku itu seperti apa. Artinya buku punya wujud. Tapi kalau saya bilang langit, langit itu juga kata benda. Kalian bisa melihat langit, tapi tidak bisa meraba langit. Apalagi kalau saya mengatakan mimpi. Mimpi itu juga kata benda. Tapi kalian tidak bisa melihat apa yang menjadi mimpi saya. Juga tidak bisa meraba mimpi saya. Betul kan? Lalu bendanya itu seperti apa kalau tidak bisa dilihat atau diraba? Paham maksud saya? Mimpi termasuk kata benda. Bendanya itu seperti apa? Absurd. Ora jelas mimpiku benda apa? Benda padatkah? Benda cairkah? Benda gas mungkin? Atau plasma? Mimpi tidak termasuk benda-benda tersebut.
Tapi kata benda kan nggak teli, my friend. Paham ya? Para ilmuwan bingung kalau disuruh meneliti mimpi. Benda apa iku mimpi? Padat duduk, cair ya ora. Jangan-jangan mimpi termasuk UFO, Unidentified Flying Object, atau UNO sekalian, Unidentified Ngawang-ngawang Objek. Ribetnya wong urip ya kaya ngene iki. Kembali ke bahasa. Jadi dalam bahasa Ibrani juga ada hal yang semacam ini. Sus itu kata benda, artinya kuda. Kuda itu bisa dilihat, juga bisa disentuh. Dan kuda itu punya gender. Apa gender dari sus? Maskulin. Sus adalah kuda jantan. Kalau kuda betina, apa namanya? Susal. Tinggal menambahkan akhiran ah atau he di belakangnya. Yang mana di bawah huruf samek harus ada nikut yang seperti huruf T. Aku rapal jenenge. Yang jelas, samek dengan nikut tersebut dibaca ah, yang mengindikasikan benda tersebut bergender feminin. Sus, ah, susah. Tapi kuda betina juga bisa pakai akhiran taf. Gak mesti he. Sus, at, susat. Inilah bentuk konstrak. Susat juga kuda betina. Tapi ada yang punya. Artinya kuda betina itu ada yang memiliki. Bentuk kepemilikan. Susah itu yang absolut, susat itu bentuk konstrak. Sekarang saya mau kalian membandingkan kata benda kuda dengan kata benda anjing. Kita belajar sedikit bahasa Ibrani ya, saudara. Dan posisi saya di sini bukan sebagai pengajar. Saya juga sedang belajar. Kalau saya dibilang pengajar, saya adalah orang buta yang menuntun orang buta. Jadi, kalian jangan belajar bahasa Ibrani dari saya. Untuk perkara ini, kalian harus mencari guru yang terakreditasi, guru yang kompeten. Saya tidak punya kapasitas untuk hal ini. Saya sendiri sedang belajar. Saya mau mengambil sisi positifnya saja. Engkau yang mengajar. Tidakkah engkau sendiri juga harus belajar? Roma 2 ayat 21. Jadi kalau saya disebut sebagai pengajar, sebenarnya saya sedang mengajar diri saya sendiri. Paham ya? Kita lanjutkan. Saudara pasti pernah mendengar nama Kaleb bin Yefune. Apa kalian tahu apa arti nama Kaleb? Ada yang mengatakan Kaleb itu berasal dari kol, yang artinya segalanya atau sepenuhnya. Esau dan Yakub. Ambillah semua itu untuk kakak.
Aku punya segalanya. Aku punya kol. Kaleb dari kol ditambah dengan lev, yang artinya hati. Jadi kaleb artinya sepenuh hati. Gak salah, saudara. Tapi kaleb itu sebenarnya berasal dari kata kelev, yang artinya anjing. Anjing punya sifat mengabdi dan setia yang luar biasa. Seekor anjing itu loyaltinya sepenuh hati. Nyambung toh? Nah, kelef itu anjing. Anjing punya gender. Apa gendernya kelef? Jantan. Kalau anjing betina, apa namanya? Apakah kelefah? Tinggal menambahkan akhiran "ah"? Mirip, tapi bukan. Nikut dan dages berubah. Kelef itu mateni beb tanpa dages. Anjing betina itu kalebah. Kaleb ditambah akhiran "ah". Beb ada dages ditambah nikut seperti huruf T. Lalu ditutup dengan huruf H. Terbaca bah. Kalebah. Kelef jadi kaleb ditambah "ah". Oleh sebab itu, saya tadi mengatakan tidak semua kata benda feminin bisa langsung menambahkan akhiran "ah". Kelef jadi kelefah. Ora iso. Sampai sini paham maksud saya? Makanya, untuk belajar bahasa Ibrani, kita tidak bisa mengandalkan logika. Atau bahasa saya tidak bisa pakai rumus. Bahasa tidak punya rumus. Yatsar bentuk kal. Diubah ke bentuk nifal jadi notsar. Ada lagi kata yasa bentuk kal. Kalau saya mau mengubah ke bentuk nifal, secara logika saya bisa mengatakan jadi nosa. Tapi aku ora wani main logika. Kuatirnya ada aturan yang lain. Seperti kasus kelef yang kalau hanya mengandalkan logika, akibatnya bisa amburadul. Ora ono kosakata kelefah. Kalau kalian punya seorang guru, bertanyalah pada guru kalian. Terus ajarono aku. Endingnya rodok ngateli sithik. Oke, yang mau saya tekankan di sini sebenarnya adalah adanya kata benda yang tidak punya wujud itu tadi. Atau kata benda yang memang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Contohnya langit itu tadi. Langit bisa dilihat, tapi tidak bisa dipegang. Atau yang lebih absurd lagi, yaitu mimpi. Mimpi adalah kata benda yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang. Jadi dalam bahasa Ibrani juga ada kata benda yang tidak punya gender khusus. Misalnya, Torah. Torah itu
kata benda. Secara gramatikal, Torah ini gendernya feminin. Di bawah huruf res ada nikut yang seperti huruf T, lalu mateni huruf H. Ini salah satu ciri bentuk feminin. Masalahnya, Torah itu kata benda yang tidak punya wujud. Torah itu abstrak, sama seperti kata langit atau mimpi itu tadi. Kalian jangan pernah menganggap Torah itu sebagai sebuah buku. Torah bukan buku. Torah itu artinya hukum, di mana di dalamnya mengandung banyak ajaran dan juga banyak petunjuk. Itu arti Torah. Apa itu hukum? Apa itu ajaran? Apa itu petunjuk? Semuanya kata benda dan semuanya abstrak. Gak bisa dilihat, juga tidak bisa diraba. Berbeda dengan buku yang bisa dilihat dan bisa diraba. Paham ya maksud saya? Nah, secara gramatikal itu tadi, Torah itu feminin. Ada nikut seperti huruf T, lalu mateni H. Lalu kalau kita tanya, bentuk maskulinnya bagaimana? Tuh dia masalahnya, gas. Torah tidak punya bentuk maskulin. Kita tidak bisa mengatakan Tor adalah bentuk maskulin. Oh, kalau bentuk feminin itu tinggal menambahkan akhiran ah. Torah itu feminin. Berarti Tor itu yang maskulin. Tidak bisa seperti itu. Torah itu sendiri tidak punya wujud. Berbeda dengan susah yang punya wujud. Can we understand this? Hukum itu kata benda. Kuda juga kata benda. Tapi hukum tidak punya wujud seperti kuda yang punya wujud. Kita kampretin dulu hal ini, oke? Maksud saya, kita pahami dulu hal ini. Ini baru perkara wujud dan gender, feminin atau maskulin. Belum perkara jumlah, Eloah, Elohim, singular atau plural, atau tidak keduanya, tapi irregular. Kapokmu kapan? Kokmah itu kata benda feminin yang artinya hikmat. Dan kokmah tidak punya bentuk maskulin. Ada banyak kosakata lainnya yang serupa seperti ini. Berakah, avodah, malkah, bahkan Yesuah. Semuanya kata benda feminin yang sebenarnya tidak punya wujud. Kayah, nesamah, tidak ada wujudnya, tapi kata benda. Nesamah dengan nesam. Apakah ini feminin maskulin? Nesamah itu memang feminin dan nesam itu memang maskulin. Tapi nesam bukanlah bentuk maskulin dari nesamah. Nesam itu bukan kata benda.
tapi lebih condong pada kata kerja. Koreksi saya kalau saya salah. Sekali lagi, saya bukan seorang pengajar. Saya juga sedang belajar. Dan kata kerja dalam bahasa Ibrani tidak bisa berdiri sendiri. Di dalamnya pasti sudah ada kata bendanya. Nesham itu dari kata kerja nasam. Dia terengah-engah. Dianya maskulin, singular. Nasemah. Dia terengah-engah. Dianya feminin, singular. Nasah menu. Kami terengah-engah. Kaminya untuk umum. Bisa maskulin, bisa feminin. Dan tentu saja plural. Jadi nesamah itu tidak punya bentuk maskulin. Nesamah itu kata benda, nesham itu lebih condong pada kata kerja. Nesamah tidak ada kata benda maskulinnya. Hal seperti inilah yang terkadang bikin saya pusing. Saya rasa tidak ada rumus paten dalam sebuah bahasa. Nikut yang seperti huruf T, lalu mateni huruf H adalah bentuk feminin. Iya, tapi bukan rumus yang paten. Saya rasa kita harus menghafal mana saja kata-kata yang punya bentuk khusus, mana kata-kata yang bentuk umum, reguler dan irreguler. Sama seperti belajar bahasa Inggris. Tang ting tung. Kalau reguler, tung jadi tungket. Tinggal ditambahi et, tungket. Tapi ada yang irreguler, tang ting tung. Gak ada rumusnya. Ini harus dihafal. Untuk bahasa Ibrani, rasane juga seperti itu. Sekali lagi, rasane. Embo manis, embo asin, rasane seperti itu. Oke, kita balik ke Eloah. Secara gramatikal, Eloah tidak bisa bergender feminin. Akhiran di sana tidak pakai nikut yang seperti huruf T. Tapi di bawah huruf H langsung ada nikut strip. Jadi tidak bisa disebut gender feminin. Tapi menurut saya pribadi, Eloah ini sendiri sebenarnya memang feminin. Dialah yang melahirkan segala sesuatunya. Jadi kalau saya mengabaikan tata bahasa, saya bisa melihat Eloah ini sebagai seorang ibu, seorang yang feminin, ibu yang melahirkan, atau kita sebut sesuatu saja, sesuatu yang melahirkan. Dan sesuatu ini feminin. Paham ya? Sekali lagi, tanpa embel-embel grammar, Eloah ini bisa saya pandang sebagai sesuatu yang feminin. Sebab dialah yang melahirkan segala sesuatunya.
Sama halnya dengan kata Yesuah tadi. Yesuah sebagai kata benda yang artinya keselamatan, Yesuah punya gender feminin. Di bawah huruf ayin ada nikut seperti huruf T, lalu mateni he. Dan ayin itu sendiri bukan huruf yang berbunyi. Ini sungguh luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh mau memperhatikan detail dari sebuah huruf, ada makna-makna yang sungguh sangat dalam. Nama Yesus itu ada korelasinya dengan kata benda ini. Mosok Yesus itu feminin? Kan gak begitu juga. Makanya dulu ada gereja yang mengajarkan adanya Allah Ibu selain ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Gereja dari Korea, kalau saya gak salah. Apakah mereka salah? Apakah mereka sesat? Saya pribadi tidak pernah tahu apa yang menjadi dasar pemikiran mereka, sehingga mereka bisa mengatakan adanya Allah Ibu. Saya hanya pernah mendengar ada gereja yang mengajarkan adanya Allah Ibu. Dasarnya apa? Saya tidak menyelidiki. Artinya, saya tidak tahu dasar pemikiran mereka. Tapi seandainya yang menjadi dasar adalah bahasa-bahasa semacam tadi, Yesuah itu feminin, maka Yesus itu feminin. Berarti ada Allah Ibu. Maka saya katakan, mereka itu sebenarnya hanya salah memahami tentang bahasa-bahasa yang semacam itu. Tidak sesat-sesat amat. Eloah itu sendiri lepas dari grammar juga bisa saya pandang sebagai ibu. Paham maksud saya? Oh, tidak. Mereka sesat karena Allah Ibu itu tidak ada dalam kitab suci. Maka saya katakan, Allah Bapa juga tidak ada dalam kitab suci. Bahkan Allah Putra dan Allah Roh Kudus juga tidak ada dalam kitab suci. What you want to say? Saya bukannya mau membela gereja yang mengajarkan adanya Allah Ibu ya saudara. Saya hanya mau mengatakan Allah Tritunggal itu juga tidak alkitabiah. What you want to say? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus juga tidak ada dalam kitab suci. Silahkan diselidiki sendiri bahasa aslinya. Dan saya harap kalian juga jangan sesat berpikir. Tuhan itu roh. Tuhan tidak punya gender. Adanya gender dalam grammar bahasa Ibrani hanyalah sebuah cara untuk bisa mengenal Tuhan lebih nyata. Mimpi itu kata benda. Bendanya seperti apa? Kan absurd. Aturan itu kata benda. Bendanya seperti apa?
Kan gak jelas. Paham ya maksudnya? Tuhan itu roh. Tuhan itu esa. Itu saja yang harus kalian pegang. Secara alkitabiah tidak ada Allah Tritunggal maupun Allah Catur Tunggal. Bahkan juga tidak ada Allah Sabta Tunggal. Roh Allah ada 7. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan Allah Sabta Tunggal. Maka dengarlah baik-baik. Shema itu penting. Lebih penting dari ketaatan. Bahkan kosakata taat itu sendiri juga tidak pernah ada dalam kitab suci. Silahkan dicek sendiri dalam bahasa aslinya. Semua kata taat diambil dari Shema. Kita tidak diajar untuk taat. Kita diajar untuk mendengar. Shema. Dari mendengar inilah kita semua akan terlihat mau taat atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Lingkaran kedua ini memang sudah saya munculkan. Tapi yang kita bahas ini masih lingkaran yang paling besar ya saudara. Tuhan itu roh. Roh itu apa? Absurd. Disinilah kita berusaha menjadikannya sedikit lebih nyata, sedikit lebih jelas. Dengan cara kita coba mengisi lingkaran kecil ini. Apa sih isi dari lingkaran kecil ini? Kita akan coba menjabarkannya satu persatu. Sekaligus kita akan melihat tipologi-tipologi apa saja yang bisa kita dapatkan dari kisah Proto-Beresit ini. Roti yang dipecah-pecah dalam perjamuan kudus melambangkan tubuh Yesus yang dipecahkan. Dari mana asalnya? Ya dari kisah Proto-Beresit ini. Yesus rela mati untuk kehidupan manusia. Dari mana asalnya? Ya dari kisah ini. Hidup bagai setarikan nafas. Havel-havelim. Dari mana asalnya? Ya dari kisah ini. Dan masih banyak lagi yang lain. Saya tidak bisa memberikan semua tipologi-tipologi yang saya ketahui dari satu lingkaran ini. Tetapi saya akan berikan 3 atau 4 saja. Maksimal 5 tipologi. Hanya dari satu lingkaran besar ini saja. Dan saya rasa itu sudah cukup mewakili. Sebab saya masih akan memberikan tipologi-tipologi yang lain dari setiap lingkaran yang sudah kita buat. Ada 4 lingkaran, bukan? Jadi sekali lagi, dari satu lingkaran yang paling besar ini, saya hanya akan memberikan maksimal 5 tipologi saja. Dan saya akan mulai dari menghembuskan nafas itu tadi.
sebuah tipologi dari tindakan Yesus yang rela mati untuk kehidupan manusia. Dari mana ajaran Yesus itu dikatakan sebagai kasih? Ya dari sini, dari kisah Proto-Beresit. Sorry saudara, saya akan mulai dari tubuhku dipecahkan bagimu. Soal tipologi menghembuskan nafas itu nanti saja. Saya mau mengisi dulu apa itu roh, biar enak ke depannya. Pertama, kita akan lihat tipologi dari tubuhku dipecahkan bagimu. Ini saya kafirkan lagi saja dulu. Nah, saudara lihat ya, ini adalah alam semesta yang sesungguhnya. Hanya ada satu alam semesta. Hanya ada satu Allah. Yang kalian lihat ini adalah bentuk dua dimensi dari alam semesta. Dan bentuk dua dimensi ini seperti hosti dalam perjamuan kudus. Sorry, hosti itu apa? Sederhananya, hosti itu roti perjamuan kudus. Ngono wae wis. Hosti itu sendiri bahasa Latin, artinya korban persembahan. Kami umat Katolik setiap misa pasti ada perjamuan kudus. Artinya, setiap misa bagi yang sudah dibaptis boleh terima komuni. Artinya lagi, pasti menerima hosti tersebut. Dan hosti itu bentuknya sama seperti yang saudara lihat di layar monitor. Bunder. Saya tidak tahu bagaimana bentuk hosti dalam Katolik Protestan. Setahu saya, hostinya boleh macam-macam. Bisa biskuit, bisa roti tawar, bisa permen, dan lain sebagainya. Dan karena boleh macam-macam, maka logika saya berkata, bentuknya juga bisa macam-macam. Bisa kotak, bisa segitiga, bisa tidak beraturan. Tapi dalam Katolik tidak boleh. Bentuknya ya harus bunder. Nah, Eloah ini dipecah-pecah. Bagaimana caranya? Dengan menghembuskan nafas. Sebentar, saya keluarkan lagi lingkaran yang tadi. Eloah menghembuskan nafas, maka keluarlah Elohim. Dan sekarang Eloah ini yang akan saya sembunyikan.
Nah, Yesus pernah berkata, Tuhan itu roh. Yang Yesus sampaikan itu sebenarnya adalah lingkaran ini. Dan sekarang saya mau mengisi kosakata roh itu sendiri. Tuhan itu roh. Roh itu apa? Atau katakanlah begini, kalau lingkaran kecil ini saya sebut dengan roh, apa yang menjadi isi dari roh ini? Kira-kira seperti itu maksud saya. Sebab isi dari lingkaran Elohim inilah L yang dipecah-pecah. Yang kalian lihat itu kan masih satu utuh. Sebab memang bukan gambar ini yang mau saya perlihatkan, tapi gambar selanjutnya. Next slide, please. Nah, saya ulang ya. L menghembuskan nafas, maka keluarlah Elohim. Nah, itulah tubuh Eloah yang dipecahkan. Ternyata isinya adalah lingkaran-lingkaran kecil yang kemarin kita ketahui sebagai lingkaran bukan terang, juga bukan gelap. Inilah isi dari Elohim itu sendiri, penuh dengan lingkaran yang bukan terang juga bukan gelap. Kol, penuh. Artinya, ketika lingkaran Elohim ini keluar, gelap dan terang masih belum ada. Tapi sekarang kita punya dua lingkaran. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Loh, kan benar. Berarti lingkaran kecil itu Yesus. Bukan, saudara. Ini adalah tipologi untuk ayat tersebut. Tapi lingkaran Elohim ini sendiri bukan Yesus. Sabar. Saya lanjutkan dulu ya. Pertanyaan kita selanjutnya. Lingkaran bukan gelap, bukan terang ini sebenarnya apa? Tuhan itu roh. Roh dalam bahasa Ibrani disebut dengan ruah. Ruah itu kata benda feminin. Tapi perhatikan tulisannya. Femininnya bukan reguler, tapi irreguler. Femininnya tidak umum. Feminin yang gak umum. Ruah itu hanya terdiri dari res dan ket, KH.
di mana di bawah huruf cat itu ada nikut strip. Sekali lagi saya mohon maaf, saya belum hafal nama-nama nikut. Jadi ru'ah ini feminin yang tidak umum. Dan kalau ru'ah ini feminin, maka dia juga akan melahirkan. Dia juga seorang ibu. Kan begitu, saudara. Kita bahas itu nanti kalau sudah masuk pada lingkaran Elohim itu sendiri. Kita balik pada pengertian ru'ah ini sendiri. Tuhan itu roh. Roh dalam bahasa Ibrani disebut dengan ru'ah. Ru'ah ini sendiri juga bisa berarti udara. Nah, sekarang kan jadi sedikit lebih jelas. Kalau tadi kita mengatakan Tuhan itu roh. Roh itu kata benda. Benda yang seperti apa? Absurd. Gak jelas. Tapi kalau kita mengatakan udara, baru ada sedikit kejelasan. Udara itu kata benda. Benda yang seperti apa? Gas. Udara adalah benda tidak berwujud yang merupakan campuran dari gas. Maka saya akan mengisi lingkaran kecil ini dengan udara. Artinya, saya mau mendefinisikan roh itu sebagai udara. Kita balik ke slide yang tadi. Jadi, ketika Eloah menghembuskan nafas, lingkaran kecil ini keluar. Dan isi dari lingkaran kecil ini yaitu tadi. Ini. Udara. Dan itu banyak. Maka disebut Elohim. Karena isinya adalah udara, dan udara itu tidak bisa dilihat, maka untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membayangkannya dengan air. Kenapa air? Karena udara itu punya sifat yang mirip dengan air. Dan ini memang sebuah proses. Tuhan itu selalu bicara tentang sebuah proses, saudara. Tidak pernah instan. Apalagi abrakadabra. Tuhan itu berproses. Dan ini akan menjelaskan kenapa saya tidak setuju dengan pandangan bahwa penciptaan itu ex nihilo. Bagi saya, ex nihilo itu omong kosong. Kalau ex nihilo berarti Tuhan itu tidak ada. Dan itu omong kosong. Pelan-pelan nanti kita jabarkan. Jadi sekali lagi, Tuhan itu berproses dari sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi menjadi sesuatu yang bisa diidentifikasi. Tetragrammaton itu artinya menjadi. Dari sesuatu yang tidak kasat mata
menjadi kasat mata. Dari udara menjadi air. Ini juga nanti. Sekarang kalian hanya membayangkan saja bahwa udara itu seperti air. Air itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Masih ingat pelajaran IPA waktu SD? Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air mengikuti bentuk wadahnya. Masih ingat ya? Demikian halnya dengan udara. Ada kemiripan. Udara juga mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Udara juga mengikuti bentuk wadahnya. Dan kebetulan bentuk wadahnya adalah bulat. Jadi kalian bisa membayangkan udara dengan air. Atau kalian langsung eksperimen saja. Kalian ambil segayung air. Kalau punya pipet, kalian pakai pipet. Kalau tidak punya, kalian pakai saja jari tangan kalian. Kalian totul-totul di atas meja. Atau supaya lebih mudah, kalian teteskan saja, misal 10 tetes ke atas mika. 10 tetes air itu adalah Elohim, lingkaran udara yang banyak dalam ilustrasi gambar kita. Nomor 15 itu. Lalu mika tersebut kalian goyang-goyang sehingga 10 tetes air itu menjadi satu tetes air yang besar. Paham maksud saya? Satu tetes air besar itu adalah Eloah. Dan itu kalau kalian pisahkan lagi dengan lidi, akan kembali menjadi Elohim. Akan ada banyak lagi tetesan air. Pernah lihat film Terminator kan? Musuhnya mengambil wujud seorang polisi. Ketika dia ditembaki sampai tubuhnya hancur, ternyata dia menjadi air raksa. Lalu air itu ngeriyep-ngeriyep berkumpul lagi dan kembali jadi wujud seorang polisi. Kira-kira seperti itu juga gambarannya. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Tuhan itu hidup, dan hidupnya dipecahkan supaya kita juga bisa punya hidup. Hidup Eloah dibagi-bagi, maka Elohim harus keluar. Kalau tidak keluar, kehidupan ini tidak mungkin bisa ada. Adam harus keluar. Nuh harus keluar. Abraham harus keluar. Bahkan Ishak dan Yakub harus keluar. Termasuk Yusuf. Yusuf harus keluar. Oke,
Saya rasa sampai di sini dulu, karena saya benar-benar berusaha untuk sepelan mungkin dalam menjelaskan, supaya kalian tidak bingung dan benar-benar memahami. Kita hanya akan berputar-putar di lingkaran ini saja. Masih banyak tipologi-tipologi yang lain. Untuk sementara waktu, ini saja dulu. Shalom.